Hai guys, nama saya Cindy, MPMC 1842140. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai ujian tengah semester saya, mata kuliah seminar akuntansi. Nomor artikel utama 133 dan judul artikel utama The Impact of Financial Statement on Auditor Changes Iranian Evidence. Latar belakang. Menurut Wulandari dan Saputra pada tahun 2018, laporan keuangan digunakan sebagai dasar dalam menentukan atau menilai posisi dan kegiatan operasional perusahaan. Menurut Fatima pada tahun 2015, perusahaan yang sudah go public wajib mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh pihak independen setiap tahunnya. Laporan keuangan harus diaudit oleh seorang auditor yang telah disahkan atau ditetapkan sebagai auditor oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Seorang auditor harus bersifat independen dan mampu menjadi pihak ketiga atau pihak penengah antar pihak eksternal dengan pihak internal. Untuk mempertahankan independensi auditor, pemerintah wajib melakukan pergantian akuntan publik dari pihak perusahaan secara periodik. Pergantian auditor biasa disebut juga sebagai auditor change, diatur dalam PP nomor 20 tahun 2015 pasal 11 ayat 1. Dijelaskan bahwa KAP tidak lagi dibatasi dalam melakukan audit atas suatu perusahaan. Pembatasan hanya berlaku bagi AP, yaitu selama 5 tahun buku berturut-turut. Menurut Fatimah dari 2015, menjelaskan bahwa pergantian auditor bisa terjadi karena ada regulasi atau peraturan yang mewajibkan perusahaan untuk melakukan rotasi KAP, dan juga karena keinginan dari perusahaan yang melakukan pergantian secara sukarela di luar peraturan yang berlaku. Menurut Prastiwito pada tahun 2009, perusahaan yang sedang mengalami pertumbuhan juga mempunyai kemungkinan pergantian KAP lebih tinggi daripada yang tidak mengalami pertumbuhan. Selanjutnya ada urgensi penelitian. Pergantian auditor dapat disebabkan oleh faktor auditor maupun faktor klien. Biasanya pergantian kantor akuntan publik dilakukan karena sesuai dengan peraturan pemerintah. Menurut Fahri pada tahun 2018, perusahaan yang melakukan pergantian auditor dengan sukarela ini menarik untuk dijadikan fenomena pada penelitian ini. Hal tersebut pula yang melatar belakangi penelitian ini. Banyak sekali faktor-faktor yang dapat menyebabkan pergantian auditor, maka dilakukannya penelitian ini untuk mencari tahu apakah faktor-faktor tersebut berpengaruh terhadap pergantian auditor. Salah satu kasus pergantian auditor yang terjadi dikarenakan kualitas audit atau reputasi auditor adalah pada perusahaan PT Innovisi Infracom pada tahun 2015, di mana Innovisi mengganti KAP yang bertugas saat itu karena KAP tersebut tidak bisa menemukan beberapa angka salah catat pada laporan keuangan PT Innovisi Infracom. Pergantian auditor yang tidak terpaku dengan batas waktu yang diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik dapat memberikan pengaruh terhadap keputusan investasi yang dilakukan investor. Ini ada pergantian auditor. Menurut penelitian Wijaya pada tahun 2017, pergantian auditor merupakan perpindahan auditor atau perpindahan kantor akuntan publik yang dilakukan oleh perusahaan klien. Pergantian auditor ini dapat terjadi karena adanya regulasi dari pemerintah yang membatasi pemberian jasa audit yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 17 PMK 01 Tahun 2008. Kualitas audit di Indonesia sering dikaitkan dengan afiliasi asing yang dimiliki. KAP yang memiliki afiliasi dengan KAP asing memiliki kualitas audit yang lebih tinggi dibandingkan KAP yang tidak berafiliasi asing. KAP besar dan KAP kecil memiliki kemampuan dan sumber daya yang sangat berbeda, sehingga alasan pemutusan perikatan audit dapat berbeda pula. 4 KAP besar yang ada di Indonesia adalah Deloitte Touche Tohmatsu atau disebut dengan Deloitte, yang berafiliasi dengan Osman Bin Satrio dan rekan. Ernst & Young EY yang berafiliasi dengan Purwantoro, Suherman, dan Surja. Kleinfeld, Pitt, Marwick, Gerdeler atau KPMG yang berafiliasi dengan Siddhartha dan Wijaja, serta PricewaterhouseCoopers atau PwC yang berafiliasi dengan Tanudiraja, Wibisana, dan rekan. Model penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Amanda pada tahun 2018 ini menggunakan model regresi logistik untuk menganalisis data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode 2012 hingga 2017. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa financial distress dan ukuran KAP secara signifikan mempengaruhi perubahan auditor di perusahaan manufaktur, sementara pengaruhnya kecil terhadap perubahan auditor pada perusahaan jasa.
Di sini variabel independennya yaitu financial distress dan ukuran KAP, sedangkan variabel dependennya pergantian auditor. Hubungan variabel independen dan dependen. Hubungan penyajian kembali laporan keuangan terhadap pergantian auditor. Di Indonesia, penyajian kembali laporan keuangan perusahaan bisa terjadi karena permintaan oleh regulator, baik itu auditor pemerintah ataupun Bapepam. Melakukan revisi pada laporan keuangan perusahaan yang sudah diaudit oleh auditor independen. Dengan adanya permintaan penyajian kembali laporan keuangan oleh regulator, hal tersebut secara tidak langsung menunjukkan bahwa auditor independen tidak mampu menemukan adanya kesalahan dalam laporan keuangan perusahaan. Sehingga untuk laporan keuangan tahun selanjutnya, perusahaan akan menggunakan jasa KAP yang baru. Hubungan tata kelola perusahaan terhadap pergantian auditor. Pergantian auditor terjadi karena faktor klien disebabkan oleh beberapa hal diantaranya perubahan tata kelola, kesulitan keuangan, dan perubahan kinerja keuangan. Tata kelola perusahaan yang berubah mempengaruhi kebijakan yang dihasilkan oleh manajemen. Perusahaan yang memulai untuk menerapkan tata kelola perusahaan dengan kualitas baik cenderung akan mengganti auditornya ke yang lebih bereputasi agar dapat meningkatkan reputasi perusahaan kepada pihak eksternal perusahaan. Hubungan ukuran kantor akuntan publik terhadap pergantian auditor. Perusahaan menggunakan KAP bereputasi ketika melakukan pergantian KAP masih tetap menggunakan KAP yang bereputasi. Demikian juga perusahaan sampel yang sebelumnya menggunakan KAP yang tidak bereputasi. Ketika melakukan pergantian KAP masih menggunakan KAP dalam kelas yang sama, KAP yang berukuran kecil memiliki sumber daya yang lebih kecil yang kemudian dipersepsikan kualitasnya lebih rendah. Hubungan pergantian CEO terhadap perubahan audit. Menurut penelitian Damayanti pada tahun 2008 dan penelitian Nagy pada tahun 2005, pergantian direksi diikuti oleh perubahan kebijakan dalam akuntansi. Pemilik perusahaan akan mencari KAP yang selaras dengan kebijakan dan pelaporan akuntansi. Hal ini diperjelas oleh penelitian Sarifat pada tahun 2012 bahwa biasanya tidak puas dengan kualitas dan kos dari auditor sebelumnya, sehingga meminta pergantian auditor. Model dan hipotesis penelitian bisa dilihat di gambar PPT. Di sebelah kiri ada variabel independen dan sebelah kanan ada variabel dependen. Variabel independen terdiri dari penyajian kembali laporan keuangan, tata kelola perusahaan, ukuran kantor akuntan publik, dan pergantian CEO. Dan pada variabel dependennya yaitu ada pergantian auditor. Berdasarkan gambar model penelitian di atas, maka hipotesis yang dibuat oleh peneliti adalah sebagai berikut. Hipotesis pertama, penyajian kembali laporan keuangan memiliki pengaruh signifikan positif terhadap pergantian auditor. Hipotesis kedua, tata kelola perusahaan memiliki pengaruh signifikan positif terhadap pergantian auditor. Hipotesis ketiga, ukuran kantor akuntan publik tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pergantian auditor. Hipotesis keempat, pergantian CEO memiliki pengaruh signifikan positif terhadap pergantian auditor. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan kata. Terima kasih.